semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga tetap sehat selalu ya. Jangan lupa tetap jaga protokol kesehatan, jaga imun dan jaga iman. Baik teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 2 PSIK 2018. Nah, kali ini kelompok kami akan membahas mengenai pengkajian SPMSQ pada lansia di modul keperawatan gerontik. Nah, teman-teman, sebelum kita masuk ke intinya, kita harus tahu terlebih dahulu nih, sebenarnya pengkajian SPMSQ itu apa sih? Nah, jadi SPMSQ itu kepanjangan dari Short Portable Mental Status Questionnaire, merupakan salah satu pengkajian sederhana yang telah dipergunakan secara luas untuk mengkaji status mental. Nah, pengkajian ini bertujuan untuk mendeteksi adanya tingkat kerusakan intelektual. Nah, adapun manfaat dari pengkajian ini adalah untuk melihat fungsi intelektual maupun mental dari lansia sehingga dapat diketahui ada tidaknya defisit otak organik pada lansia. Nah, hal-hal yang perlu diperhatikan, yang pertama ada perbedaan budaya, kemudian tingkat pendidikan, dan kemampuan berpikir. Indikasi SPMSQ yaitu lansia yang tinggal di panti, keluarga, dan komunitas. Adapun persiapan kliennya, yang pertama ada kontrak waktu dan kontrak tempat. Nah, cara kerjanya, tanyakan kepada lansia pertanyaan 1-10, kemudian catat semua jawaban, dan jawaban dianggap benar jika diberikan oleh lansia tanpa menggunakan alat bantu seperti kalender atau kalkulator. Selanjutnya, instrumen ini terdiri dari 10 pertanyaan yang mengkaji orientasi, riwayat personal, memori jangka panjang, dan juga kalkulasi. Nah, pada pertanyaan pertama ini, tanggal berapa hari ini dinilai benar jika pada waktu, bulan, tanggal, dan tahun yang tepat. Nah, pertanyaan kedua, hari apa sekarang merupakan penjelasan sendiri. Nah, pada pertanyaan ketiga, apa nama tempat ini. Nah, dinilai benar bila diberikan gambaran yang benar dari lokasi, nama yang benar dari kota atau daerah tempat tinggal, atau nama rumah sakit atau institusi bila lansia diinstitualisasi dapat diterima. Kemudian pertanyaan keempat, di mana alamat Anda? Nah, dinilai benar bila mampu menyebutkan nama desa atau panti tempat lansia tinggal. Kemudian pertanyaan kelima, kapan Anda lahir? Nah, ini dinilai benar bila lansia mampu menyampaikan bulan, tanggal pasti dari tahun yang secara benar. Nah, kemudian pertanyaan ke-6 itu berapa umur Anda? Dinilai benar jika pertanyaan usia lansia sesuai dengan tanggal lahir. Nah, kemudian ke pertanyaan ke-7, siapa Presiden Indonesia sekarang? Nah, ini memerlukan hanya nama terakhir dari nama Presiden. Kemudian pertanyaan ke-8, siapa Presiden Indonesia sebelumnya? Nah, ini memerlukan hanya nama terakhir dari nama Presiden sebelumnya. Nah, kemudian pertanyaan ke-9 ini, siapa nama ibu Anda? Nah, ini tidak perlu diperiksa. Nah, ini bisa dinilai benar jika diberikan nama yang diberikan itu nama wanita ditambah dengan nama terakhir dari subjek si lansianya. Kemudian pertanyaan ke-10, angka 20 dikurangi 3 dan seterusnya. Dikurangi dengan 3 seperti 20 dikurangi 3, 17 dikurangi 3. Nah, ini memerlukan seluruh seri yang harus dilakukan dengan benar supaya dinilai dengan benar. Adanya kesalahan pada seri atau ketidakinginan untuk mengupayakan seri dinilai sebagai salah. Nah, selanjutnya ada cara menganalisis jumlah kesalahan total. Nah, jika salah 0 sampai 3 itu fungsi intelektualnya masih utuh. Nah, kalau misalkan salah 4 sampai 5 itu kerusakan intelektualnya ringan. Terus kalau salah 6 sampai 8 itu kerusakan intelektualnya sedang. Kemudian salah 9 sampai 10 itu kerusakan intelektualnya berat. Assalamualaikum Nenek, perkenalkan saya Perawat Fitri dari UIN Jakarta yang bertugas mulai pukul 8 sampai pukul 2 siang nanti ya Nek ya. Ini tema Nenek siapa? Nenek Lulu ya. Udah makan belum Nenek?
Udah sus. Udah makan ya. Oke baik Nenek, pada pagi hari ini saya akan melakukan pengkajian Nenek ya. Namanya pengkajian SPMSQ atau Short Portable Mental Status Questionnaire ya Nek ya. Ini pengkajiannya tuh berfungsi untuk mengetahui nih gimana sih fungsi intelektual atau status mental Nenek ya Nek ya. Nanti prosedurnya itu ada 10 pertanyaan. Nanti Nenek jawab aja ya seingat Nenek. Nanti setelah itu akan ada hasilnya bagaimana ya. Oke, ini kurang lebih berlangsung selama 5-10 menit Nenek ya. Gimana Nenek bersedia? Bersedia suster. Oke, baik karena Nenek bersedia, kita mulai ya Nek ya. Nenek hari ini tanggal hari apa? Hari ini kemarin kan hari Rabu, berarti sekarang hari Kamis suster. Hari Kamis, tanggal berapa? Tanggal 14 Oktober 2021. Iya betul ya. Sekarang kita lagi ada di mana nih? Di Panti. Di Panti ya. Alamat rumah Nenek di mana? Di Warung Jambu, Jalan Perinti 1, RT 5 RW 6. Ya. Nenek lahirnya tanggal berapa? Gak tahu suster, lupa. Pokoknya saya itu lahiran tahun 50-an. Lahiran tahun 50-an ya. Bulannya nggak ingat Nenek? Bulannya bulan Agustus. Bulan Agustus. Tanggalnya nggak ingat ya? Enggak, lupa Iya. saya. Tahun 50-an ya. Nenek tahu nggak umurnya berapa sekarang? Berapa ya? Kayaknya 60-an deh. 60-an ya Nek ya. Oke baik. Nenek Presiden Indonesia sekarang siapa Nek? Jokowi, Bapak Jokowi. Presiden sebelumnya siapa? Susilo Bambang Yudhoyono. Oke bagus. Nama ibu Nenek siapa? Ibu saya Ibu Nyai. Nyai. Oke, Nenek sekarang kita berhitung ya Nek ya. 20 dikurang 3 berapa? 17, 17 dikurang 3, 14, 14 dikurang 3, 14, 11, 11 dikurang 3, 9. 9. Oke baik ya. Ini Nenek kita sudah selesai ya Nek ya. Ada 10 pertanyaan tadi sudah Nenek jawab. Jadi dari hasilnya ini tadi kan Nenek ada beberapa yang lupa ya Nek ya atau nggak tahu. Tapi itu masih dalam kategori Nenek ini fungsi intelektualnya masih bagus ya, masih utuh. Ya, jadi alhamdulillah fungsi intelektual Nenek masih bagus. Berarti Nenek juga keadaan lagi sehat ya Nek ya. Oke, karena sudah selesai nih pertanyaannya, saya izin ke belakang ya Nek ya. Sebelumnya apakah ada yang mau ditanyakan Nenek? Itu kalau bagus itu maksudnya normal sus. Iya betul, kalau masih bagus berarti Nenek masih normal. Fungsi status mentalnya, fungsi intelektualnya gitu ya Nek ya. Oke, ada yang mau lagi yang ditanyain? Udah kayaknya sus. Udah ya, oke baik. Nenek saya pamit ke belakang ya Nek ya. Nanti kalau misalnya Nenek ada butuh apa-apa, saya kesini lagi ya Nek ya. Oke, assalamualaikum Nenek. Waalaikumsalam suster. Makasih ya suster. Oke, sama-sama. Setelah dilakukan tes SPMSQ pada klien, jangan lupa kita melakukan dokumentasi guna untuk keperluan rencana keperawatan tindak lanjut. Nah, berdasarkan tes yang dilakukan kepada Nenek Lulu tadi, jawaban dari pertanyaan 5 dan 6 tidak bisa dijawab dengan benar. Maka dari itu, dari total 10 pertanyaan, Nenek Lulu hanya bisa menjawab 8 pertanyaan. Jadi, total scoring adalah 8. Nah, berdasarkan tes SPMSQ, skor tersebut dapat diinterpretasikan dengan hasil yaitu fungsi intelektual klien utuh. Cukup sekian, semoga penjelasan yang diberikan dari video ini dapat bermanfaat bagi yang menonton. Thank you for watching. Bye-bye. Assalamualaikum.